Jadi tema kita nih luar biasa sekali. Ternyata ini adalah alasan Allah memberimu anak perempuan ya. Jadi jamaah yang baru nonton nih ayo tonton sampai selesai ya. Dan jangan ganti channelnya. Nah karena aku mau ngasih tahu nih ada video tayangan. Yuk kita tonton bareng-bareng nih. Pesan haru dari ayah untuk anak perempuannya. Ini dia jamaah. Terus waktu Betari dilama sama Isra gimana tuh? Waktu di acara akad nikah itu. Apa ngomong apa? Kalau papa sih lebih ke menitipkan ya. Coba gimana? Jaga apa ya? Saya titip anak saya, putri saya dijaga ya. Jadi pernah tuh ada ketika ya namanya rumah tangga ya, ada bumbu-bumbunya. Papa tuh nangis loh. Papa langsung sholat tahajud tiap malam ngedoain biar rumah tanggaku tuh baik-baik terus sampai sebegitunya gitu. Itulah cinta seorang ayah ya. Coba ngomong ucapin terima kasih kepada ngomong lagi nonton. Oke, halo Papa. Makasih ya udah selalu support dan dukung aku dari aku kecil, dari aku sekolah ya. Papa selalu kerja banting tulang ya, ngebiayain. Apa? Papa kerja ya dari pagi sampai malam buat uang sekolah aku. Sampai aku lulus kuliah sekarang aku udah S1. Terus sampai sekarang aku menjadi seorang istri. Papa juga selalu dukung dan ngedoain aku. Pokoknya terima kasih banyak. Satu kata buat apa? Satu kata buat Papa apa ya? Semoga Papa sehat selalu. Papa selalu dalam keadaan yang bahagia. Dilindungi Allah. Kok jadi mewek sih? Pokoknya I love you so much Dad. You're the best dad ever. Kenapa jadi mewek sih? Apa? Masya Allah, tepuk tangan dong jamaah. Kita tanya Ustadz Syam kali ya. Sasam. Ya Ustadz Syam. Bayangkan bahasa nikah. Makanya saat saya tuh enggak pernah ceramah sambil nangis. Apa? Tidak pernah, seumur ceramah enggak pernah. Tapi semenjak saya lahir, setiap acara pernikahan kalau saya nasihat pernikahan nangis aku Ustaz. Sama saya kalau anak perempuan yang mau nikah. Saya tuh bayangkan anak saya nikah terus saya harus lepas anak perempuan saya. Iya memang ya momen paling berat tuh bagi seorang ayah adalah menyerahkan putrinya kepada laki-laki gitu. Jadi kenapa ya Allah tuh memberikan rasa sayang begitu dalam kepada seorang ayah kepada anak perempuannya gitu. Apa hikmah dibalik perpindahan ini dari dari ayah ke suami gitu. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku. Apa hikmahnya? Silakan Ustadz Syam. Baik, terima kasih Tabe Guru Ustadz Maulana Habib Utsman, Betari, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jamaah. Makanya jangan sembarangan pilih mantu, cuma lihat mobilnya langsung diserahkan anak perempuannya. Padahal nyewa mobil sekarang 3 juta sehari, udah mewah itu mobil. Mobil rental ternyata. Jangan gara-gara lihat mobilnya itu laki-laki langsung ibu serahkan anak perempuan ibu. Subhanallah. Jangan melihat daripada uangnya, jangan melihat dari jabatannya, tapi lihatlah daripada akhlaknya, lihatlah daripada agamanya, lihat bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Diperiksa betul ibu. Periksa 1, medical check up. Periksa itu anak laki-laki yang datang melamar anak perempuan kita. Periksa medical check up. Jangan sampai ada penyakit menularnya. 1. Yang kedua, periksa BI checking. Apa itu BI checking? Keuangannya. Jangan sampai ada pinjolnya. Jangan sampai ada hutangnya menumpuk. Subhanallah. Akhirnya setelah menikah tidak jalan nafkahnya kepada istrinya karena dia sibuk bayar hutang. Bagus kalau bayar hutang. Kalau dia meninggal dunia langsung yang diteror istrinya. Jangan sembarangan serahkan anak perempuan kepada laki-laki. Jangan sembarangan menerima pinangan dari laki-laki sembarangan. Periksa betul BI checking, medical check up-nya periksa. Periksa daripada sholat berjamaahnya. Periksa daripada latar belakangnya. Almar'u ala dini khalili. Agama seseorang daripada lingkungannya. Maka periksa teman-temannya siapa. Siapa followingnya. Kalau sekarang dilihat siapa yang dia follow. Karena kita itu tergantung dari apa yang kita ikuti. Kita itu tergantung dari apa yang menjadi circle kita. Ibu, pernah kaget gak lihat anak kecil tiba-tiba ngomong kasar? Dari mana dia lihat ini? Subhanallah, dari lingkungan. Tiba-tiba ini, lingkungannya. Maka diperiksa seseorang itu daripada lingkungannya. Yang kedua,
Apa hikmahnya di balik perpindahan tanggung jawab ini? Hikmah yang paling besar adalah sejatinya kita tidak memiliki apa-apa di atas muka bumi ini. Anak yang dilahirkan, yang dibesarkan pun bukan milik kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak, termasuk pasangan, termasuk orang tua, semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berpisah seorang ayah dengan putri perempuannya di dunia, sampaikan, "Nah, kita berpisah sementara di dunia, tapi mudah-mudahan kita tidak berpisah nanti di akhirat. Di dunia kita berpisah, kupindahkan engkau, kuserah terimakan engkau kepada suamimu, seorang laki-laki yang baru kau kenal, nak. Tapi sekarang usahakan jangan sampai kau lepas agamamu, karena kalau kau berpisah dengan agamamu, sama saja engkau memisahkan diri fid dunia wal akhirah." Yang dilepas cuma statusnya saja, dari putri seorang ayah menjadi istri dari seorang suami, tapi itu hanya perpisahan sementara di dunia, karena sejatinya jangan sampai ada perpisahan selanjutnya, yaitu perpisahan di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa hikmah di balik perpindahan tanggung jawab tersebut? Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilibatkan selalu mengikut sertakan Nabi mesti membuat bahagia. Ibu pernah dengar ulama Indonesia nggak Bu? Namanya Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair, subhanallah, punya anak 10 orang. Semuanya jadi ulama internasional. Kalau tidak salah 10 orang ini anaknya 10 atau mungkin lebih atau kurang. Tapi semua anaknya hebat, Masya Allah. Ulama kaliber internasional. Beliau ditanya, apa rahasianya Mbah? Kenapa anak-anak Mbah semuanya jadi ulama semua? Jadi orang hebat semua. Ndak laki, ndak perempuan, semuanya jadi orang hebat. Kata beliau, waktu saya akad nikah yang ada di pikiran saya cuma satu. Saya mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada tuh mikirin dekorasinya, cateringnya, undangannya. Yang dipikirin cuma Sayyiduna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang melibatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi bahagia. Ibu, nanti kalau dinikahkan anak perempuan ibu punya anak gadis, ibu nikahkan, serahkan dengan atas nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat Nabi juga punya 4 anak perempuan. Nabi SAW menyerahkan anak perempuan tersebut. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilihkan yang terbaik untuk ibunda Fatimah radhiyallahu anha, dinikahkan dengan laki-laki yang terbaik pula, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka dinikahkan pula 2 anak perempuannya kepada siapa? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dipilihkan laki-laki yang terbaik. Maka ketika menikahkan anak perempuan, diserah terimahkan, yang diingat adalah Sayyiduna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, maka ada garis finish di setiap perjalanan. Ada gol di setiap pertandingan. Apa maksudnya? Golnya seorang ayah adalah apabila dia mampu ketika setelah dilahirkannya anak perempuan, lalu dia rawat mulai daripada ngasih nama yang terbaik, kasih akikahnya, kemudian nafkah yang terbaik, dia jaga, tadi sampaikan guru kita Habib Utsman, dia jaga dari zina, dia jaga dari pergaulan bebas, dia jaga dari keburukan-keburukan, lalu ujung-ujungnya finishnya ataupun golnya seorang orang tua ketika dia serahkan anak perempuannya kepada laki-laki asing yang baru dikenalnya. Masya Allah. Kata Imam Al-Ghazali, perhatikan betul siapa yang nikahi anak perempuanmu, karena setelah menikah dia akan menjadi budaknya laki-laki tersebut. Maksudnya budak tuh bukan disuruh-suruh ya. Budak itu dia nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena kan perempuan makmum, tergantung imamnya. Kalau imamnya ndak sholat, ikut ndak sholat anak perempuanmu. Kalau imamnya tidak berzakat, ikut-ikutan anak perempuanmu. Imamnya tidak puasa, dahulu sama kamu dia puasa Ramadan, ketemu suami tidak puasa, ikut-ikutan. Ikut-ikutan, betul. Jadi memang tanggung jawab besar sekali ya seorang ayah itu. Siap. Termasuk sampai anak perempuan yang menikah juga ya. Memiliki pasangan yang luar biasa. Terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama, Beta. Tepuk tangan jemaah. Masya Allah. Bu-ibu. Pada mau nanya enggak? Mau yuk, karena sekarang kita mau masuk ke segmen tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo ibu-ibu yang mau bertanya, siapa tunjuk tangannya? Yang mana ya?
Oke, ayo Bu, silakan Bu kita ke tengah. Boleh perkenalkan diri, siapa dari mana dan mau bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya dari Majelis Taklim Al-Hidayah Cikajang, Garut. Masya Allah, pertanyaannya apa? Izin bertanya pada Habib. Oh iya Boleh. boleh. Ya. Silakan. Kalau kita punya anak perempuan, Habib, lalu kita mendidiknya dengan keras agar dia mandiri, apakah itu diperbolehkan atau justru malah harus dimanja? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. Habib silakan langsung dijawab. Ustaz Maulana, Ustaz Syaham, Betari, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, mendidik anak harus dengan cara yang seimbang. Tidak memandirikan mereka dan tidak juga memanjakan mereka. Ada kalanya waktunya mandiri-mandiri, ada kalanya waktu dimanjakan. Dan tentunya mendidiknya tidak terlalu keras dan tidak terlalu kasar, tapi tegas. Harus dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sungguhnya setiap daripada kelembutan adalah menjadi sebuah perhiasan di dalamnya, dan kelembutan akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa sya'nahu. Dan ketika kelembutan itu dicabut, maka akan merusak. Jadi perempuan itu harus dilembutin. Kata siapa? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya lembutin perempuan, berbuat baik, sayangi, cintai, kasihi, muliakan, hormati. Berbeda dengan didikan dengan terhadap anak laki-laki. Anak laki-laki kita tahu bahwasanya usia 7 tahun ke bawah itu menjadi ratu, dimanja, atau menjadi seorang raja, dimanja. Dimanja. Perempuan 7 tahun ke bawah menjadi ratu. 7 tahun sampai balik juga menjadi ratu. Ratu. Tapi kalau laki-laki ketika usia 7 tahun sampai dia balik, dia disandra. Dia wajib untuk disandra, dididik, digembleng, diajarkan, dikeraskan. Itu laki-laki. Tapi wanita ketika dari usia 0 sampai dia balik, dia dimanja. Dia dimanja, disayangin, pelan-pelan dinasihatin. Pelan-pelan dikasih tahu ilmu agamanya Allah. Pelan-pelan dididik dengan didikan yang baik. Pelan-pelan dikasih tahu bahwasanya ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah. Tapi dengan cara yang lembut. Sebagaimana Rasulullah SAW melembutkan Sayyidatuna Fatimah. Melembutkan daripada anak perempuannya Sayyidatuna Zainab. Melembutkan anak perempuannya Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Yang dimana dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Itu adalah untuk wanita. Karena wanita itu sensitif, super sensitif. Harus dijaga hatinya. Tetapi gak boleh dimanja yang berlebihan. Gak boleh dimanja, gak boleh diturutin. Apalagi mengarah kepada keburukan. Sekali lagi, wanita yang baik, wanita yang salehah, wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti aturan Allah. Sehingga jaga pandangannya, jaga apa yang dilihat, jaga apa yang dia perbuat. Terutama ketika kita mempunyai anak di bawah balik, jangan kasih handphone sekali lagi. Jangan sampai terusak atau terancurkan pikirannya, hatinya, jiwanya dengan media sosial. Dia main apapun media sosial karena belum waktunya, malah mencelakakannya, malah membuat dia hancur, malah membuat dia buruk. Kasih main game lah kelamaan, malah pikirannya gak baik, maka pikirannya gak benar. Apalagi dia berusaha untuk menjadi karakter tersebut. Sehingga apa? Sehingga jauh daripada kebaikan dan keberkahan. Ajarkan agama, ajarkan cara ngaji yang baik, panggil guru agama. Gak bisa panggil guru agama, bawa ke tempat pendidikan agama, di mana dia belajar agama, dia ngaji, dia belajar Al-Quran, dia baca Quran, dia menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang tua yang saleh, ibu yang salehah adalah mendidik anaknya dengan didikan yang maksimal. Lembut hati, tegas boleh, tapi berprinsip mana yang hak, mana yang batil. Kamu ketika pulang sekolah gak boleh keluar rumah. Haram, diharamkan sama orang tua. Takutnya apa? Anaknya berbuat dosa. Harus pulang sampai di rumah. Ajarkan di rumah, dididik di rumah. Mau main ke rumah teman gak boleh.
Apalagi nginep di rumah teman, apalagi nginep di rumah saudara, nggak boleh. Walaupun rumah saudara, tahan. Kenapa? Untuk kebaikan anaknya, agar anaknya selamat, Tadi kan kita mau pengen masuk surga. Cara masuk surga itu sulit. Karena apa? Syaitan innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata. Bagaimana cara yang rusak? Bagaimana cara yang ngancurin? Bagaimana caranya agar anak tersebut jauh daripada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, didiklah dengan didikan yang baik, didiklah dengan didikan agama, sehingga Allah dan Rasulnya ridho kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Usman, tepuk tangan jemaah. Alhamdulillah. Makin seru. Iya, tapi jangan kemana-mana nih ya jamaah. Karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi ya. Jadi tetap di Islam itu indah, jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Lillah.